bring me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kalian semua para pecinta ikan cupang dimanapun Anda berada. Ketemu lagi di sini di ANA Channel Kreatif. Ya, kali ini gue lagi habis ngasih makan nih burayak-burayak atau anakan-anakan ikan cupang gue nih yang usianya baru sekitaran 2 bulan. Tapi size-nya masih kurang besar ya, masih di bawah S, masih S- sebutnya ya. Makanya belum gua angkat nih. Kalau yang teman-temannya itu udah gua angkat semua nih. Ini hanya sisaannya aja, paling sekitar 30 ekor nih. Tuh ya kan, kalian bisa lihat ya, sekitaran 30 ekor nih, karena memang size-nya masih di bawah S ya, belum cukupi kalau gua angkat. Kasihan juga, masih nanggung-nanggung size-nya, makanya ngasih gue biarin nih di kolam pembesaran. Oh ya, nih gue mau sedikit berbagi pengalaman aja atau sharing-sharing ya mengenai di wadah pembesaran itu gunanya untuk apa aja sih. Karena kan wadah pembesaran ya banyak yang menggunakan kalau habis disortir seperti ini. Maksudnya gue nih, kalau habis disortir seperti ini kan biasanya orang menggunakan, ada yang pakai botol air mineral, ada yang menggunakan toples atau soliter, ada juga yang menggunakan ember-ember gitu ya. Nah, itu tujuannya untuk apa sih, atau gunanya itu untuk apa gitu, maksudnya apakah ada fungsinya masing-masing atau memang sembarang begitu. Nah, makanya di sini gua mau sedikit berbagi pengalaman aja nih, pengalaman yang gua dapat dari semua wadah-wadah pembesaran itu. Ternyata ada tujuan dan maksudnya begitu, bukan hanya sekedar kita ganti menggunakan bebas ya, maksudnya menggunakan botol atau menggunakan soliter atau toples ataupun menggunakan ember ataupun bak-bak begitu ya. Itu ada fungsinya semua, ada kegunaannya. Makanya gue di sini mau sedikit berbagi aja nih pengalaman gue mengenai tentang wadah-wadah pembesaran ikan cupang. Ya, tapi sebelum kita lanjut videonya, baiknya bantu gue dengan cara like and subscribe agar gue terus bersemangat untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi mengenai video-video terbaru dari channel ini. Oke nih, kita langsung lanjut aja lah videonya biar kalian pun paham ya maksud dan tujuannya. Daripada lama-lama, mending kita langsung masuk aja ke videonya supaya lebih jelas. Oke, nah ini yang pertama. Biasanya kalau habis kita sortir, angkat dari kolam pembesaran, biasanya kalau gue menggunakan botol air mineral seperti ini. Nah, ini yang pertama kalau gue lakukan itu, gue pakai botol air mineral seperti ini. Tujuannya untuk apa? Untuk mempercepat mutasi warna ikan cupang ya. Jadi kalau di sini menggunakan wadah air mineral seperti ini yang ukurannya berarti nggak terlalu besar ya, itu untuk mempercepat mutasi warna ikan cupang. Jadi kalau ikan cupang yang baru kita angkat, kita sortir, kita langsung menggunakan botol air mineral seperti ini, biasanya lebih cepat mutasi warnanya dibandingkan dengan menggunakan yang lain begitu ya. Ini jadi digunakan khusus untuk mempercepat mutasi warna ikan cupang. Nah, selanjutnya kalau kita menggunakan toples ataupun soliter seperti ini ya. Ini bertujuan untuk melebarkan ekor dan sirip-sirip si ikan cupang. Jadi kalau gue nih, setelah gue taruh di wadah botol air minum mineral seperti tadi itu ya, itu selama kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan gue taruh menggunakan air minum mineral ya, yang tadi botolnya itu. Nah, setelah warnanya keluar, barulah gue masukkan ke wadah seperti ini. Bisa menggunakan soliter ataupun menggunakan toples seperti ini.
Bertujuan untuk apa? Untuk melebarkan ekor dan sirip-sirip si ikan cupang. Karena kalau menggunakan wadah seperti ini, ekor si ikan cupang itu dan sirip-siripnya akan cepat melebar ya. Jadi dikarenakan apa? Dikarenakan wadahnya yang lumayan cukup besar dan juga sering kita flaring ya. Maksudnya tujuannya agar si ikan cupang untuk ekor dan siripnya lebar. Jadi kalau kita pakai wadah seperti ini, dia akan cepat melebar sirip dan ekornya. Ya, jadi kalau kita pakai wadah seperti ini atau soliter ataupun toples ya, ikan cupang bisa sering kita flaring ya, atau kita buka sekatnya agar si ikan cupang sering-sering mengedok begitu ya, sehingga itu memancing atau membantu si ikan cupang untuk cepat agar ekor dan sirip-siripnya cepat melebar begitu guys. Nah, yang selanjutnya setelah kita taruh di wadah botol air mineral, warnanya sudah keluar, lalu gua pindahkan ke wadah soliter atau wadah toples untuk agar si ekor ikan cupang itu mengembang atau melebar. Nah, selanjutnya gua masukkan ke wadah ember seperti ini. Tujuannya untuk apa? Untuk mempercepat ukuran atau size-nya si ikan cupang agar lebih cepat besar ya. Jadi masing-masing kegunaannya wadah-wadah ini masing-masing kalau menurut gue itu ada guna dan fungsinya. Makanya kalau gue aturannya seperti itu di awal pertama nih, setelah gue angkat dari wadah pembesaran, yaitu gue masukkan ke botol air minum mineral untuk mempercepat warnanya ya kan. Setelah warnanya keluar baru gue pindahkan ke wadah soliter atau wadah toples ya kan, untuk mengembangkan ekor dan sirip-siripnya. Setelah mengembang ekor dan siripnya, barulah gua pindahkan ke wadah ember seperti ini. Tujuannya agar apa? Agar size-nya cepat sesuai atau size-nya cepat besar ya, ukuran badannya ya, begitu ya. Oke, nanti kita akan lihat nih ya yang sudah kita pindahkan satu persatu. Nah, ini adalah contoh-contoh ikan cupang gue nih yang udah gue taruh atau gue pakai menggunakan wadah ember seperti ini ya. Warnanya kita akan lihat nanti menggunakan soliter supaya lebih jelas. Nah, ini yang menggunakan toples ataupun soliter atau juga botol air minum mineral ya. Jadi ukurannya yang lebih kecil. Kalian bisa lihat dan perhatikan, jadi perbedaan-perbedaannya itu seperti apa. Ini hanya untuk sharing-sharing pengalaman aja supaya kalian lebih paham ya kegunaan dan perbedaan-perbedaan hasilnya ya seperti apa nih. Nah, kalian bisa lihat ya. Oke, terlihat belum? Nah, gua mau perjelas lagi nih biar lebih dekat nih supaya lebih paham ya. Nah, iya, oke, sip. Jadi ikan cupang nih yang menggunakan ember itu biasanya seperti ini ya. Fisiknya untuk badannya itu dia lebih besar ya. Ekornya pun sudah melebar, dorsal, anal atau sirip-siripnya juga semua udah melebar. Tapi untuk warnanya belum keluar karena memang dia di wadah ember. Nah, itulah perbedaannya. Makanya kalau yang di wadah ember biasanya dia lebih cenderung ke fisik atau size ukuran badannya dan juga ekor dan sirip-siripnya. Sedangkan untuk warnanya dia kalah ya, berarti dia warnanya belum keluar begitu. Itulah perbedaannya yang menggunakan ember ya. Kalau kita perhatikan kalian bisa lihat nih ya, warnanya masih warna gelap atau warna beige gel. Nah, berbeda dengan ini nih. Ini yang menggunakan toples soliter ya. Kalian bisa lihat nih, warnanya sudah keluar ya, warnanya sudah keluar warna Nemo. Ini sama-sama ikan cupang jenis Nemo ya, keturunan Nemo. Ini usianya masih sekitar 2,5 bulan menjelang 3 bulan. Kalian bisa lihat nih, ini sama-sama Nemo ya. Tapi warnanya yang ini sudah keluar karena ini gua menggunakan wadah soliter ataupun toples. Nah, di sini kalian bisa membedakan ya. Jadi perbedaan yang kita wadahkan atau kita tempatkan di wadah ember dan juga yang menggunakan wadah toples itu berbedanya sangat jelas ya. Kalau yang menggunakan ember itu dia lebih cenderung ke fisik ya, atau ke badannya dia lebih cepat besar. Sedangkan yang menggunakan soliter atau toples itu biasanya warnanya lebih cepat keluar.
Oke, sampai di sini semoga kalian semua paham ya perbedaan antara ikan cupang yang menggunakan ember dan yang menggunakan soliter itu seperti apa. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.